Seperti itu kurang lebih. Nah, jadi dengan demikian, mengapa tidak baru sekarang muncul riak-riaknya? Saya teringat kepada salah seorang sesepuh Persib. Da urang mah percaya rek naon anu disampaikan ku karuhun gitu. Di satu sisi ini merupakan Tribuners dimanapun Anda berada, ini merupakan forum diskusi yang digelar oleh Viking Persib Club. Kan selama ia jelema pasti kan aya pohona. Sebab jelema mah kan moal aya sampurna ya kan ya. Dan sampurna mah kan cuma dua kan. Allah dan sampurna mah gitu. Itu prinsip saya. Jadi bisa jadi kan membaim juga gitu. Atau kita pun anu penting makan membaim kokolot urang, sepuh urang anu menyampaikan percaya. Nah, baru tahun 2010, 2012 itu mulai ada yang mempertanyakan. Bahkan kan pada ada juga bilang, ini mah kudu nama masalah itu kuduna zaman abdi selalu taliti teh. Berarti zaman pada ada sebelum profesional kan masih perserikatan kan. Sudah profesional tapi masih APBD gitu kan. Nah, tapi ternyata pada ada juga nggak ingat ya, mungkin karena sibuk dan mencari biaya itu. Ya. Jadi kadang-kadang contoh lain di luar Persib ya, Kota Bandung berpuluh-puluh tahun merayakan 1 April tahun 1904 sebagai hari ulang tahunnya. Itu puluhan tahun kan. Ternyata sadar, ini ulang tahun pemerintahan, bukan ulang tahun kota. Lebih parah seperti Kota Bandung itu menjadikan 25 September tahun 1810 sebagai hari jadi, padahal baru kayak dulu bangunan gitu. Lain kota, jauh tidak kota. Jadi memang sejarah itu dinamis. Bisa hari itu juga. Karena apa? Pernyataan Mang Baim fusi nama tempatnya sama kan di Jalan Kepatihan. Yang beda itu bulannya sama, bulan Maret. Yang beda itu adalah 18 kata orang, kata Mang Baim 14 Maret dan tahun 33-34. Diduga bisa jadi 20 tahun sekian Mang Baim lupa tahunan. Bener maksud Mang Baim mah tahun 2004 bener. Tapi setidaknya sampai detik ini sumber tentang panggilan itu tidak ditemukan. Sedikit nih tadi tambahan. Kebetulan saya meneliti sejarah Garut ya. Garut itu juga salah kaprah. Hari jadinya itu 17 Maret 1813. Banyak narasi yang mempertanyakan 17 Maret kok sama dengan hari Korpi pada masa tiap tanggal 17. Mereka Pemda kerjasama dengan kami, dengan Prof. Sobana Almarhum. Ternyata memang munculnya Garut itu sesudah pindah dari Limbangan ke Garut Suci 16 Maret 1813. Ya dengan data itu diterima, ya tidak berlarut-larut ya. Nah itu ya saya kira ya tambahan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru. Kalau dulu zaman kuliah aktifnya di Viking Unpad, kalau komplek dulu aktif juga di Viking Margahayu Raya. Cuman karena udah pindah sekarang mah Cibiru. Jadi gini, dulu sebelum ada penelitian ini kan ada beberapa tulisan-tulisan artikel tuh kan yang mempertanyakan hari lahir Persib. Saya juga kesal sih ngeliat itu, ngapain sih diganggu gugat, kan sudah jelas pada saat itu ya, mungkinan 14 Maret 19 sampai lahirlah proses penelitian ini. Dan saya baca naskah akademiknya dan saya coba bandingkan dengan klub-klub sepak bola yang lain yang ada di Indonesia. Jadi kan kita melihat ketika berbicara sepak bola di Indonesia ini kan saya tergelitik dengan di ambulans Viking gitu kan, ada tulisan kata Tan Malaka bahwa sepak bola adalah perjuangan gitu kan. Nah artinya semangatnya itu adalah sepak bola bagi rakyat Indonesia ini adalah perjuangan. Nah kalau kita lihat semangatnya di tahun 1900-an itu banyak klub-klub ya, maksudnya itu klub-klub yang muncul kayak Uni, Sidole dan lain-lain. Nah kalau kita lihat range tahun 1913-an itu belasan kan, awal-awal itu muncul bon-bon yang memang didirikan oleh Belanda, gitu kan. Naturalisasi juga kan ada keturunan kan di situ kan. Nah jadi 1913 ada BVB gitu kan, terus ada Makassar gitu kan, ada juga VBO di Jakarta gitu kan. Nah di
di tahun belasan itu semangatnya memang klub-klub Belanda gitu kan. Nah, tapi kalau Makassar kan ngambilnya 1915 itu kan karena memang dia lebih inklusif gitu kan, lebih inklusif artinya mau ngajak pemain pribumi. Tapi kalau yang lain itu khusus Belanda. Sampai akhirnya kalau saya lihat titik balik ini kenapa ada 1919 itu BIVB itu sebagai titik perlawanan. Kalau saya lihat titik perlawanan masyarakat pribumi khususnya Kota Bandung yang membuat persatuan lah ya, persatuan sepak bola gitu kan. Nah, kita lihat lagi masuk ke era tahun 1920-an. Nah, itu mulai berubah kan. Kalau yang tadi kan 1919 itu BIVB-nya Inlandse ya. Kalau di 1920-an itu kan udah mulai menggunakan term Indonesia gitu kan. Gitu kan ada VIJ gitu kan, ada SIVB. Kalau SVB kan sama dengan BVB gitu kan. Ada Bandung BIVB. Masuk ke 1930-an ini kalau saya lihat diawali oleh Madiun gitu kan. Madiun itu didirikan asalnya MVB juga dengan 1929, tapi 1930 dia ganti jadi PSM gitu. Dia PSM gitu kalau nggak salah. PSM ya, Madiun gitu kan. Nah, dia yang pertama kali merubah dengan persatuan gitu kan. Dan akhirnya diikuti kan. Mulai di era-era 1930 ke sana mulai term persatuan itu muncul gitu kan. Nah, kita geser lagi misalkan ke tahun ya tadi 1950-an gitu kan. Nah, itu kan sudah mulai diarahkan untuk menggunakan tadi ada penyesuaian dari sepak raga ke sepak bola. Masuk lagi ke era 2000-an gitu kan. Atau 90-an di Cina gitu kan. Mulai itu ada semangat bahwa perserikatan dengan klub profesional disatukan pertandingannya. Masuk ke tahun 2000-an itu ada pengurangan tidak boleh menggunakan APBD. Akhirnya semua klub menjadi profesional. Artinya setiap perkembangan sepak bola di setiap kota itu akan dipengaruhi oleh situasi zamannya masing-masing. Nah, gitu kan. Jadi ketika berbicara masalah 1919 yang kemarin dijadikan oleh PT PBB sebagai hari lahir, memang disitulah mungkin dianggapnya proses awal perlawanan. Nah, cuman satu nih yang jadi pertanyaan saya baca di naskah akademik itu ada yang tadi yang disebutkan Diana, itu lahir Oktober 1923. Nah, apakah Diana ini yang kemarin juga oleh Rizky Sanjaya ditanyakan juga kan, apakah Diana yang ada di BIVB 1928 atau yang ada sampai sekarang itu sama dengan Diana yang ada di 1919? Karena satu-satunya buat saya satu-satunya benang merah antara BIVB 1919 dengan BIVB 1928 atau sampai sekarang itu adalah tadi klub Diana ini. Cuman ada pertanyaannya, apakah klub Diana ini sama atau enggak? Kalau misalkan ini sama, ya maka akan menjadi logis kalau misalkan BIVB 1919 dijadikan hari lahirnya Persib. Tapi kalau itu menjadi tidak ada sangkut pautnya Diana yang berbeda, karena saya baca ada tadi Oktober 1923 dilahirkan Diana gitu kan di naskah akademik. Nah, artinya itu tidak ada keterkaitan. Jadi paling memungkinkan adalah BIVB 1928. Nah, nanti dikaitkan lagi ke bawah. Kalau yang tadi saya lihat sangat logis karena ada budaya Sunda ya, kalau kita itu budaya lisan kalau saya lihat ya. Kayak misalkan ini, kita akan selalu percaya bahwa Kian Santang mengejar Prabu Siliwangi sampai ke Garut Selatan gitu kan, langsung moksa dan lain-lain. Itu kan sama seperti cerita berdirinya Perspoho gitu kan. Kapan lah kira-kira 20 tahun lalu lah, ketika memang itu misalkan ulang tahunnya 1954, maka akan dikejar mungkin ya sekitaran aja gitu kan. Kadang-kadang apalagi kita dituntut untuk membuat peraturan dasar tadi. Biasanya kan ketika kita rembuk, udahlah canak lah tanggal iya gitu kan, biasanya kan seperti itu. Bukan organisasi Persib aja, organisasi lain pun kadang-kadang udah pada amikan lah, udah kurang canak misalkan 14 Maret 1933 itu kan mungkin hasil rembuk pada saat itu gitu kan. Pada saat 1954 ketika dituntut harus ada peraturan dasar tadi. Nah, ini yang saya ucapkan terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah melakukan proses penelitian ini, karena ini adalah situasi yang bagus bagi publik sepak bola Bandung. Artinya kita mengedepankan rasionalitas gitu kan, walaupun memang mendukung sepak bola secara emosi gitu kan, tapi kita juga rasional untuk memilih
cikal bakal kita, sejarah kita. Karena memang tadi premisnya kalau memang PSSI didirikan oleh Persib, ya tadi emang Mbak Yu udah jelas kan, ketika kata kuncinya gini, ketika Persib masih bernama BIVB, nah artinya kan ini ada kesinambungan antara BIVB dengan Persib. Dari omongan Mbak Yu tadi udah jelas, berarti kita tidak bisa memungkiri bahwa BIVB mah lain Persib, atau mah BIVB. Tapi kan ada pernyataan tadi, orang yang mendaftarkan peraturan dasar Persib menyatakan dengan jelas bahwa Persib ketika masih namanya BIVB tadi itu sudah clear, artinya keterkaitan dengan 1928. Tapi ini yang harus dilihat lagi, keterkaitan dengan 1919 tadi Diananya itu sama atau tidak, jangan-jangan Diana Pungki lagi. Nah, ini yang memang perlu kita eksplor lebih dalam, dan ini sangat bagus kalau saya, dan terima kasih juga Kang Tobias ya sudah ada forum ini. Dan memang berbicara Persib ya kita memang perlu mengeksplor ini dengan baik gitu kan. Jangan sampai kita hanya sekedar mendukung tapi kita tidak tahu sejarah kita. Nah, berbicara masalah sejarah itu ya tadi, kalau memang ada sejarah yang perlu diluruskan, ya diluruskanlah dengan baik. Tapi ya tadi proses komunikasi dan lain-lainnya ini memang perlu ditingkatkan karena banyak miskomunikasi. Saya juga kesal termasuk yang kesal mana kalau saya juga masih 1933 sampai sekarang gitu. Tapi ya tadi saya mencoba membuka diri untuk melihat pengetahuan baru, karena yang namanya kebenaran dalam pengetahuan kan memang selalu berkembang dan berdasarkan tadi data dan bukti yang baru. Terima kasih hatur nuhun kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun ini dari Mas Guru ya. Lalu saya pertanyaannya, apakah ada kesinambungan Diana 199 dengan Diana 98 menjadi Bandung Indonesia? Berdasarkan penelitian kami, tidak hanya Diana, itu mungkin kami belum masuk dan yang dengan kami. Kalau dalam historiografi ada lagi satu OPU. OPU tahun 23 juga masuk ke OPU itu on the Prayepur ya, masuk IPB tahun 23 dan ketika pembentukan kembali berubah namanya Bandung Indonesia Football Board, OPU juga ada dengan dia dulu ini jadi jangan pernah menundukkannya. Jadi menurut kami tidak hanya dia itu nanti dilengkapi dan historiografi ada OPU yang masuk tahun 3, kemudian tahun 28 juga masih ikut membentuk kembali BIPB. Itu kesinambungannya ya Pak Bidris. Baik, apa yang tadi dikatakan oleh Guru dalam ilmu kami sejarah itu namanya kait garis dan kultur kebudayaan. Artinya satu dinamika pada peristiwa masa lampau atau kapanpun itu tidak bisa lepas dari jiwa zaman dan ikatan kebudayaan. Betul bahwa di Sunda itu lebih berbentuk lisan daripada dokumen tertulis, itu memang sebuah budaya yang tak bisa terkalahkan. Cuma tadi dikoreksi sedikit, Uni dengan Sidola itu tidak termasuk pendiri Persib, karena mereka berdua ini baru gabung setelah Bon Belandanya bubar tahun 50. Tapi beda dengan Diana. Dalam riset kami, pertama selain kami menemukan apa yang tadi kami paparkan, kami tidak menemukan berita terkait dengan pembubaran Bandung Indonesia Football Board. Artinya BIPB tahun 1919 ini tidak pernah diberitakan bubar. Demikian juga dengan Diana. Diana ini ada dua sumber yang mengatakan berdiri tahun 1917 dan 1923. Menjelang 2003 itu gak ada berita pun Diana bubar atau membubarkan diri atau dibubarkan, tidak. Cuma yang harus kita pahami pada tahun-tahun itu, yang namanya organisasi itu tidak yang stagnan. Kadang lok naik, fungsi lama turun, jika hilang terkenal muncul. Terpukuh-pukuh, temenan muncul di suatu kenyataan. Ada beberapa klub yang kemudian berubah, apakah itu berubah nama ataukah berubah singkatan dari
bahasa Belanda menjadi bahasa Melayu atau sebaliknya dan segala macamnya. Diana itu memang salah satu benang merah karena Diana pun adalah salah satu pendiri klub pendiri Persib yang sampai sekarang masih ada. Beda dengan OVU, beda dengan yang lainnya. Udah almarhum sadayana. Tapi Diana, oleh karena tidak ada pernyataan atau tidak dilakukan berita tentang dibubarkannya Diana atau dibubarkannya BIPB yang 1919, maka dalam konteks historical research ini, maka kita masuk kepada interpretasi logis, interpretasi verbal, interpretasi faktual. Juga di dalamnya ada interpretasi teknis dan psikologis. Jadi penelitian sejarah itu bukan hanya mahal, tapi memang juga ribet dan beresiko tinggi. Karena apa? Berhadapan dengan interpretasi pihak lain. Itu tadi kata saya juga, membaca sumber yang sama bisa mengartikan sumber yang berbeda. Dalam bahasa Belanda aja bisa jadi saya pribadi mungkin menerjemahkannya tidak lebih baik daripada Prof. Kuto. Ketika ada kesalahan menerjemahkan, bisa jadi interpretasi atau bahkan rekonstruksinya akan berubah. Nah itulah senangnya, bukan senang apa ya, uniknya historiografi itu di situ. Ya. Jadi memang itu kalau menurut kami antara Diana tahun 23 yang didirikan tanda kutip itu di Tegalega itu bukan didirikan sebagai Diana baru, tapi kemunculan kembali Diana di sebelumnya, semacam apa ya, reload lah gitu. Ya semacam gitu. Jadi bukan sesuatu yang berhenti berdiri baru, berhenti berdiri baru. Beda, sekali lagi catat, sama-sama kita catat, beda kalau ada berita tanggal sekian BIPB bubar. Nah itu berarti ada BIPB Indonesia sebagai hal yang baru. Kita abaikan yang 1919, nggak ada hubungan. Ini enggak masuk lagi interpretasi. Karena sekali lagi sejarah adalah interpretasi. Sejarah Persib, sejarah Boboto, sejarah apapun yang sampai kepada kita itu sebuah kisah, bukan peristiwanya sendiri. Betul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.